Selamat pagi, Helbadis dan para diabetisi. Selamat datang di Oase, obrolan sehat podcast FK Undip. Perkenalkanlah saya Dr. Yansari. Pagi ini bersama dengan Dr. Kaheri Nugroho SPPD KMD sebagai Ketua PB Persadia akan membahas tentang waspada dan peduli diabetes untuk hidup lebih baik dalam rangka Hari Diabetes Nasional 2024. Selamat pagi Dr. Heri. Selamat pagi Dokter Yan. Bagaimana kabarnya Dr. Heri? Salam sehat semuanya, sehat-sehat. Ya, sehat selalu ya. Dokter, hari ini kita akan membahas tentang diabetes. Penyakit diabetes itu sebenarnya apa ya dokter? Ya, penyakit diabetes adalah salah satu penyakit yang cukup besar prevalensinya di Indonesia dan ini merupakan salah satu penyakit gaya hidup ya yang di mana di sini ada satu kelainan metabolisme baik itu karbohidrat, lemak dan protein di mana di sini ditandai dengan adanya satu keadaan kadar gula darah yang tinggi di dalam darah dan bersifat menaun ya. Dan di sini mempunyai potensi untuk terjadinya komplikasi jangka panjang dan juga terjadinya suatu komplikasi jangka pendek ya. Terutama yang untuk jangka panjang Dokter Yan, di sini komplikasi jangka panjang ini menyerap pendanaan negara yang cukup besar. Baik itu dalam pengobatan dan risiko komplikasi jangka panjang Dokter Yan. Wah, sangat kompleks sekali ya penyakit diabetes ini ya dokter ya. Nah, apakah penyakit diabetes ini berhubungan dengan faktor keturunan ya dokter? Iya, salah satu kelainan diabetes itu, digolongkan dalam pembagiannya itu ada 4 ya. Ada 4 tipe Dokter Yan. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, biasanya di sini karena akibat autoimun. Nah, yang tipe 2 ini yang biasanya seringkali berhubungan dengan keturunan ya, masalah keturunan. Dan yang ketiga adalah diabetes tipe lain, dan itu akibat bisa obat, bisa karena virus, bisa karena ada kelainan masalah genetik, dan yang bentuk yang keempat itu yang diabetes gestasional. Biasanya pada wanita-wanita hamil dia muncul diabetesnya, itu yang namanya gestasional diabetes. Nah, yang bersifat kaitannya utamanya dengan keturunan itu paling banyak adalah yang diabetes tipe 2 Dokter Yan. Dan hampir 90% lebih ya, diabetes yang ada itu adalah diabetes tipe 2. Ya, tadi dijelaskan bahwa paling banyak diabetes tipe 2. Dan akhir-akhir ini angka untuk diabetes juga semakin meningkat ya dokter. Apakah yang sering viral hari-hari ini itu misalnya minuman manis seperti es teh itu banyak bisa menyebabkan diabetes dokter? Iya, tentunya di sini, salah satu gaya hidup itu penting Dokter Yan, dalam kaitannya dengan masalah diabetes khususnya tipe 2 ya Dokter Yan. Jadi di sini biasanya gaya hidup yang kurang baik atau kurang sehat, baik itu terutama dari kaitannya dengan pola makan dan minum ya. Kalau kita lihat sekarang hampir di setiap jalan orang jual es teh ya, Iya, es teh jumbo ya, jumbo. 3.000, 5.000 ya, dan semuanya manis sekali ya. Jadi intinya bahwa apa yang akan kita makan, yang kita minum, hampir semuanya menjadi gula nantinya. Jadi kalau kita mengkonsumsi baik itu dalam jumlah besar dan seringkali dalam frekuensi yang lebih sering ya, dan kadar gulanya juga tentunya atau kalorinya tinggi, tentu itu memberikan risiko ya seseorang untuk mengidap diabetes di kemudian hari. Apalagi dia punya keturunan diabetes ya, jarang beraktivitas atau olahraga, mager istilahnya sekarang ya. Terus terjadi satu keadaan obesitas ya, kegemukan, ya ini memberikan risiko lebih untuk muncul diabetes, lebih dini. Nah, ini yang harusnya kita cegah. Dan tentunya ya tadi kalau es teh, ya kalau itu manis terus ya kebanyakan itu juga memberikan tambahan kalori Dokter Yan, jadi bisa memberikan risiko lebih pada pasien-pasien tertentu.
Jadi kita harus berhati-hati ya dokter dengan asupan makanan atau minuman yang kita konsumsi setiap hari ya. Nah, ini kalau misalnya para health buddies ini ingin mengetahui dokter, apakah kita menderita diabetes atau tidak? Itu caranya bagaimana dokter? Mhm. Ya tentu kita, para sahabat, head buddies juga para diabetisi, itu kalau para diabetes tentu sudah mengenal ya tanda-tanda bagaimana seseorang mengidap diabetes ya. Jadi salah satu tanda yang paling mudah itu dengan istilah 3P ya. Jadi polidipsi, poliuri, palipagi. Jadi sering ngorong, sering, haus ya, rasanya tidak tertahankan dan bolak-balik kepingin minum ya, sering lapar ya, sering makan dan seringkali, berseni ya, buang air kecil, terutama malam hari. Jadi harus bangun dia, pada malam hari ingin karena keinginan untuk, berseni ya, buang air kecil. Tapi ada tanda-tanda lain sebenarnya yang kita harus pahami bahwa berat badan yang turun, itu juga seringkali terlewatkan. Selain itu juga ada keluhan-keluhan lain seperti gatal ya, terus mata rabun ya, tiba-tiba kok ada gangguan ketajaman mata ya, bahkan mungkin sampai yang ekstrim itu seperti ada gangguan fungsi ya, fungsi seksual, baik itu laki maupun perempuan, itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda yang menyelinap ya dari, pasien-pasien dengan diabetes. Dan untuk memastikan tentu dengan pemeriksaan laboratorium ya, khususnya pemeriksaan laboratorium gula darah dan itu bisa dilakukan baik itu di puskesmas ya, baik di fasilitas kesehatan lain atau di laboratorium tertentu. Dan tentunya dalam, menginterpretasi bagaimana ini hasilnya benar diabetes atau bukan, tentu para health buddies, para diabetes itu tentu bisa menyampaikan ke dokternya. Jadi menanyakan bagaimana mengenai apakah saya sudah diabetes, kalau memang sudah diabetes, bagaimana mengenai kontrol glikemik ya, kadar glukosanya dan sebagainya. Nanti bisa disesuaikan oleh dokter obat-obat apa yang pas atau tata laksana bagaimana ke depannya supaya pasien mendapat kemanfaatan yang benar. Iya dokter, kalau dari para health buddies bertanya dokter, bagaimana cara untuk mencegah terjadinya diabetes? Apa yang bisa kita lakukan dokter? Iya. Untuk mencegah, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, Dokter Rian. Jadi, ada hal-hal yang memang kita tidak bisa mencegah. Nah, salah satunya apa? Adalah umur, ya. Kalau umur sudah lebih dari 45 tahun, ya. Terus selain itu juga ada keturunan, ya, orang tua atau apa saudara, yaitu, ada diabetes, itu hal-hal yang kita tidak bisa, tolak, ya. Seperti etnis tertentu, seperti itu kita tidak bisa tolak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah dengan mengubah gaya hidup, ya. Gaya hidup kita pahami bersama bahwa saat ini dengan teknologi yang semakin canggih, semuanya selalu berada di depan gadget, ya, ada di depan komputer, jadi semua jarang bergerak, ya. Mau makan, minum tinggal pencet, datang sendiri, ya seperti hal jadi memang, situasi-situasi tersebut akan mendukung seseorang untuk mendapatkan terutama makanan ya, makan, minum ya, terus selain itu juga aktivitas gerak yang kurang. Nah, ini tentunya yang harus kita rubah ya. Tentu kita harus lebih mau ya menjaga pola makan dan mengatur pola makan. Selain itu juga tentunya bisa meluangkan waktu ya untuk olahraga, untuk aktivitas dan tentunya ya mengenai pola stres Dokter Rian itu yang kadang-kadang dilupakan ya. Kadang mengelola stres itu, sesuatu yang penting karena kalau stres itu dibiarkan jadi seseorang mungkin bisa terganggu dari pola makannya. Selain itu juga pola tidurnya, tentu itu juga punya efek terhadap hormon-hormon yang melawan kerja insulin ya, sehingga memudahkan seseorang mendapatkan glukosa darah yang tinggi kalau dalam waktu jangka panjang terus-menerus, ya. Ya, para health buddies, kita ingat ya, untuk mengatasi stres ya, juga tadi mengatur gaya hidup dengan baik ya. Lalu dokter, ini pertanyaan yang sering muncul dari para diabetesi dokter ya. Apakah penggunaan obat diabetes yang digunakan dalam jangka waktu lama itu bisa menimbulkan efek samping yang
orang-orang itu takut dokter kalau minum obat dalam jangka waktu yang panjang. Iya, ini, adalah situasi yang memang senyatanya terjadi. Jadi banyak orang, banyak pasien ya, itu selalu takut untuk mengkonsumsi obat dokter ya. Tentunya sebenarnya obat yang dokter berikan, khususnya mengenai obat-obat diabetes, itu sebenarnya justru itu melindungi ya, memproteksi terutama organ-organ vital, baik itu organ jantung, organ ginjal, bahkan organ liver, itu justru akan memberikan efek perlindungan. Nah, yang harus hati-hati di era sekarang itu adalah era media sosial. Ini banyak sekali, baik itu informasi ya, baik itu testimoni yang kadang-kadang sejujurnya agak kurang bertanggung jawab ya terhadap situasi ini. Sehingga pasien kalau dokternya tidak memberikan edukasi atau tidak meluangkan waktu edukasi dengan baik, pasien seringkali mencoba, bahkan lari stop dari obat-obat dokter. Nah, ini yang akhirnya nantinya pada waktu-waktu ke depannya itu sudah mengalami datang kembali dengan sudah ada komplikasi. Nah, ini yang sangat disayangkan. Makanya untuk itu jangan selalu saya sampaikan kepada pasien ada 3 hal. Satu adalah jangan takut minum obat. Ya. Kedua, jangan malas minum obat. Dan yang ketiga, jangan malas kontrol ya. Karena seringkali pasien menganggap bahwa tidak ada keluhan, itu adalah situasinya dia sehat. Ya, padahal belum tentu. Dokter akan mengidentifikasi, akan men-screening, akan memantau bila ada satu keadaan-keadaan kelainan yang lebih dini dengan baik apabila pasiennya tetap rajin kontrol. Jadi tidak usah takut Dokter Rian. Ya, justru yang harus hati-hati itu dengan era sekarang medsos kadang-kadang ada produk-produk dagang tertentu yang baunya akhirnya hanya menjual produk. Ya, ini yang harus hati-hati para diabetisi atau para health buddies ya, supaya tidak terjerumus dengan informasi yang kurang benar. Ya. Ya, para herbadis untuk tetap berhati-hati dan juga para diabetisi untuk teratur, kontrol, dan untuk minum obatnya sesuai dengan jadwal. Nah, dokter, tadi kan diceritakan bahwa untuk orang yang gemuk kan beresiko untuk diabetes ya. Bagaimana kalau misalnya seseorang itu kurus, dokter? Apakah tetap bisa terkena diabetes mellitus? Iya, eee pasien dengan diabetes atau terdiagnosis diabetes itu ada beberapa faktor risiko ya. Salah satunya yang menyebabkan situasi yang namanya resistensi insulin, di mana di situ insulin tidak bisa bekerja dengan sempurna. Nah, itu salah satunya adalah obesitas atau kegemukan. Jadi, para health buddies, para diabetisi selalu dijaga jangan terjadi satu keadaan obesitas. Sebenarnya ada keadaan-keadaan lain, Dokter Rian, yang bisa menyebabkan situasi resistensi insulin. Salah satunya adanya satu hipertensi, adanya asam urat tinggi, adanya lemak-lemak tinggi. Jadi walaupun dia tidak gemuk ya, itu masih sangat mungkin ya untuk, terjadinya satu keadaan diabetes. Bahkan kalau itu diabetes yang tadi ada istilah tipe lain, itu sangat bisa ya, dia tidak pernah gemuk, Dokter Rian. Jadi seperti penyakit yang namanya akibat LADA, latent autoimmune diabetes in adult. Jadi itu pastinya nggak gemuk ya, tapi pada usia di atas 30-an ya, terus ada keluarganya yang mungkin ada beberapa penyakit situasi autoimun, nah itu bisa muncul diabetes pada pasien tersebut, ya. Jadi demikian Dokter Rian. Ya, jadi baik gemuk ataupun kurus ya tetap ada resiko sehingga kita perlu untuk melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah diabetes nih dokter ya. Nah dokter kalau misalnya seseorang penderita diabetes itu yang sering dijumpai dia sudah berusaha untuk melakukan pola hidup sehat. Apakah kalau dia sudah melakukan pola hidup sehat itu dia tidak perlu mengkonsumsi obat diabetesnya dokter? Iya.
Kalau diabetes itu terkontrol dengan baik ya, dengan pola hidup sehat yang baik, tentu dokter yang nanti akan menentukan, Dokter Rian, apakah, bisa dilepas obatnya atau minimal dikurangi, ya. Nanti dari situ dokter akan mengevaluasi ya, apakah benar-benar, pasien bisa lepas obat atau memang tetap harus didampingi obat, ya. Tapi hampir persentase terbesar ya, biasanya tetap perlu didampingi. Dan sekali lagi, jangan takut minum obat, jangan malas minum obat, dan jangan lupa kontrol. Selama para health maupun diabetisi mendapatkan seorang pelayan kesehatan atau dokter yang baik, tentu bisa menjalin satu komunikasi yang baik, kapan mau mengurangi, kapan menghentikan, kapan mau dikombinasi dan sebagainya. Sehingga kontrol gula dan yang kontrol metabolik yang lain itu bisa terjaga dengan baik, sehingga komplikasi jangka panjang itu mungkin bisa di-delay atau bisa dihindarkan. Demikian. Iya, dokter. Lalu apakah diabetes mellitus ini bisa sembuh, dokter? Itu yang Ya. sering kali ditanyakan oleh pasien. Ya, ini suatu yang, pertanyaan yang berat ya, biasanya sebagai seorang dokter itu menyampaikan kepada pasien ya, seringkali ditanya apakah bisa sembuh, ya. Sampai dengan saat ini, dari teknologi medis yang ada, dengan obat-obat yang selama ini tersedia, istilah sembuh itu belum ada, Dokter Rian. Jadi yang ada adalah terkendali. Jadi kalau ada baik itu podcast yang lain, atau Instagram, atau medsos yang lain ya, TikTok apalagi sekarang yang lagi gencar-gencarnya, mengklaim bahwa obat atau cara tertentu sudah bisa menyembuhkan diabetes, tentu ini harus disikapi dengan hati-hati dan bijaksana ya. Konsultasikan dengan dokter Anda, nanti untuk memastikan bahwa diabetesnya itu bagaimana? Ya, nanti apakah terkontrol dengan baik atau hanya saat itu, masih apa namanya, situasinya glukosanya terkendali dengan baik atau bagaimana, nanti biasanya dokter yang akan menyampaikan. Iya. Berarti kita tetap nanti harus kontrol karena perlu untuk diabetes ini bisa statusnya terkendali dengan baik gitu nih, dokter ya. Ya, dokter. Mungkin Dokter Heri bisa memberikan take home message untuk podcast kita hari ini. Ya, terima kasih Dokter Yan, para health buddies, para diabetisi. Saya sangat senang pada hari ini kita bisa bertemu ya pada acara hari ini. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sebagai Ketua PB Persadia, sekali lagi silahkan mengunjungi website kita pbpersadiaofficial.org. Dan di sini saya juga akan mengenalkan bahwa kami PB Persadia sedang melakukan satu registri dengan memberikan satu kartu tanda anggota. Silahkan para terutama para diabetisi, kalau ada anggota keluarga yang mempunyai diabetes bisa mendaftar dengan nantinya akan mendapatkan kartu tanda anggota ini, dan nantinya ini kartu bisa digunakan sebagai kartu special price ya untuk semua vendor yang akan bekerja sama dengan PB Persadia, yang pada saat ini kita sudah bisa menggunakan kartu ini salah satunya nantinya ke laboratorium tertentu. Nanti bisa dilihat di website. Demikian Dokter Rian. Semoga kartu tanda anggota ini nanti akan bermanfaat untuk para diabetisi. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Kami ucapkan selamat Hari Diabetes Nasional 2024, waspada dan peduli diabetes untuk hidup lebih baik. Kemudian ikuti website di pbpersadiaofficial.org dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe di YouTube kita @fkundipofficial dan follow IG kita juga ya di @fkundipofficial. Aktifkan juga notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru seputar topik kesehatan. Sampai jumpa pada segmen podcast selanjutnya. Salam sehat.